capeknya luar biasa gitu. Tapi sempat dimarahin. Cedera juga, latihan malam. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di podcast Ahmad Dahlan atau yang biasa kita sebut dengan Ahmad Dahlan Podcast. Nah, di sini untuk mengawali podcast kita pada siang hari ini, aku pengen memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Anggreni Sofi Maria Septiana yang juga merupakan salah satu mahasiswa aktif semester 2 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Nah, di sini kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat keren dan kece. Wah. Nih ada Mbak Audrey sama Mas Raka di sini. Tapi pasti dari teman-teman kepo ya. Waduh, Mbak Audrey itu siapa ya? Mas Raka itu siapa ya? Nah, jadi mungkin kita bisa perkenalan dulu ya Mbak Audrey ke kalian berdua agar teman-teman juga bisa tahu dan kenal sama kalian. Oke. Mungkin dari Mbak Audrey dulu, silakan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Audrey Sabila, mahasiswa aktif Prodi Manajemen semester 2. Oke, halo Mbak Audrey. Mungkin dari Mas Raka, silakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Raka Iqbal Gibran. Saya biasa dipanggil Mas Raka. Saya Prodi Manajemen semester 2. Ya, itu aja. Oke, halo Mas Raka, salam kenal ya. Kita sama-sama manajemen loh. Dan pastinya aku sama kalian berdua juga udah kenal, tapi berhubung mungkin teman-teman di luar sana masih belum kenal sama kalian, jadi aku minta kalian untuk memperkenalkan diri tadi. Oke. Untuk membahas selanjutnya nih, aku sebenarnya kepo sih, karena aku denger-denger nih ya, Tapak Suci itu merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa satu-satunya yang sangat keren loh di ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Nah, aku kepo sebenarnya prestasi yang udah diraih sama UKM Tapak Suci itu apa aja sih? Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Raka mungkin? Oke, mungkin aku dengar kemarin itu kalian sempat memenangkan di kejuaraan Kemenpora dan juga Pomprov. Iya. Itu kesan dari kesannya seperti apa? Lalu kalian bisa memenangkan itu dengan strateginya seperti apa? Memenangkan kejuaraannya. Mungkin bisa diceritakan nih dari Mas Raka atau Mbak Audrey, silakan mau menambahi. Mereka dulu aja. Oke, dari Mas Raka dulu nih. Kalau menurut saya strategi untuk memenangkan itu aslinya agak banyak. Ya cuma pokoknya latihan sama berdoa. Cuma kalau kita itu harus ada niat. Bener banget. Jadi yang pertama itu kita sebenarnya kalau mau menekuni sesuatu passion itu harus benar-benar niat dulu. Iya. Terus yang kedua latihan secara rutin dan Iya. juga jangan lupa untuk selalu berdoa ya, terutama Iya. seperti itu. Nah, mungkin untuk Mbak Audrey nih, silakan mungkin bisa ditambahi dari pernyataan dari masyarakat tadi. Kira-kira apa sih yang membuat Mbak Audrey itu semangat tuh selalu ikut kompetisi, kejuaraan-kejuaraan sampai tingkat nasional ya di Tapak Suci? Itu apa motivasi yang membuat Mbak Audrey untuk mengikuti hal tersebut itu apa Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Sebelumnya saya di ITB Ahmad Dahlan kan juga sudah pernah ikut kejuaraan waktu SMA, SMP, bahkan SD saya sudah pernah ikut. Jadi kayak udah dari kecil lah ikut, apalagi di ITB ada Tapak Suci. Ya udah ikut aja lomba-lombanya. Oke, jadi dari Mbak Audrey tadi kita udah tahu ya. Jadi Mbak Audrey itu motivasinya ikut di Tapak Suci ITB Ahmad Dahlan Lamongan karena untuk meneruskan bakat dan juga keinginannya udah dari dulu nih. Jadi Mbak Audrey sebelum bergabung di UKM Tapak Suci di ITB AD Lamongan itu juga sudah mengikuti dari kecil ya Mbak, dan Iya. juga sangat suka sekali nih dengan Tapak Suci. Waduh, cinta Tapak Suci nih kalian berdua. Oke, lalu keseharian kalian nih, mungkin latihannya Tapak Suci di ITB AD itu setiap hari apa sih? Mungkin bisa di-spill nih ke teman-teman. Latihannya hari Sabtu sore. Biasanya Sabtu sore. Ya. Biasanya hari Sabtu sore. Iya. Itu setiap minggu ya berarti. Iya, 1 minggu sekali. Lalu saat kalian latihan nih, ada nggak kesan-kesan yang mungkin ada yang lucu atau gimana? Atau mungkin apa yang membuat kalian tuh semangat nih buat latihan? Biasanya kalau latihan kan ya tahu sendiri. Ayo, tahu apa nih? Capeknya luar biasa gitu. Apalagi kalau ada pelatihnya. Wah, itu. Jangan banter-banter Mbak, nanti kedengaran pelatihnya kayaknya.
Maaf Pak. Oh gitu. Kita di sini sambil ngobrol santai aja ya Pak. Jadi mohon maaf nih kalau Bapak pelatih nanti tersinggung ya. Tapi ya dari latihan yang kerasnya seperti itu bisa menghasilkan ITB Ahmad Dahlan kan prestasinya jadi lebih banyak dari Tapak Suci. Oke, gitu nih teman-teman. Jadi walaupun pelatihnya agak garang ya kata Mbak Audrey, tapi selalu semangat nih buat latihan. Karena itu juga akan membawa nama ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Jadi apa ya? Menunjang prestasi ya, juga menambah prestasi di kampus kita seperti itu. Lah untuk Mas Raka nih kesehariannya selain di UKM Tapak Suci ikut unit kegiatan mahasiswa lain atau mungkin organisasi lain di kampus? Cuma ikut futsal. Ikut futsal juga. Waduh, sama-sama suka bidang olahraga nih kayaknya Mas Raka. Soalnya kalau di organisasi agak gak minat, Oh, gak Cuma- minat. olahraga doang. Gak apa-apa sih Mas, itu juga bagus loh. Karena kita juga kan sebagai seorang mahasiswa itu harus menjaga kesehatan juga. Jadi ikut unit kegiatan mahasiswa yang basicnya olahraga itu juga bagus sebenarnya. Nah, selain ikut unit kegiatan mahasiswa di kampus ITB Ahmad Dahlan Lamongan, ini juga aku akan menginformasikan nih buat teman-teman di luar sana. Nah, kalian udah pastinya udah tahu kan setelah melihat podcast kita di ITB Ahmad Dahlan itu ternyata merupakan salah satu kampus yang unggul dengan banyak sekali prestasi di dalamnya. Jadi buat teman-teman, mumpung kalian belum nyesel nantinya, ini karena gelombang 3 itu ternyata masih dibuka loh Kak. Iya. Di ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Jadi gelombang 3 ini dibuka sampai dengan tanggal 31 Agustus. Nah, udah kurang berapa hari lagi nih. Nah, jadi buat teman-teman jangan sampai nyesel karena nggak bergabung di ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Silahkan mulai dari sekarang bisa bergabung, dan juga untuk pendaftarannya kalian bisa melihat di bio Instagram pmb.ahmaddahlan seperti itu. Nah, jadi kalau tadi kita kan udah bahas agak tegang ya bahasannya terkait UKM dan lain sebagainya. Mungkin aku pengen tahu nih keseharian dari Mbak Audrey sama Mas Raka ini gimana? Maksudnya di luar kampus kalian ada ngelatih dari teman-teman mungkin anak SD atau SMP terkait Tapak Suci? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Audrey. Ada ngajar di SD Muhammadiyah Lamongan, di MI Muhammadiyah Gempol Pading Pucuk, sama di Ponpes Al Mizan. Waduh, keren banget nih Mbak Audrey, udah kayak Sri Kandi ya, dia udah tangguh banget ya. Jadi akademiknya juga bagus, kuliahnya, kemudian juga aktif juga di UKM di ITB Ahmad Dahlan Lamongan di Tapak Suci. Terus juga mereka ini merupakan apa ya, salah satu mahasiswa yang sangat semangat sekali karena mampu loh mengatur dan memanage waktunya antara ikut kegiatan mahasiswa, kemudian juga perkuliahan, dan juga masih menyempatkan untuk berbagi ilmu, melatih adik-adik di MI, kemudian juga di Ponpes Al Mizan, dan di mana lagi tadi Kak? Di SD Muhammadiyah. Di SD Muhammadiyah. Waduh, keren banget nih buat mereka berdua. Lalu untuk Mas Raka nih, tadi kan sudah dijelaskan terkait, tadi sampai sudah memberikan pernyataan bahwa sampai juga bergabung di UKM futsal. Nah, mungkin bisa dijelaskan pesan dan kesan ikut UKM futsal itu apa yang selama ini sampai rasakan? Mungkinkah ada solidaritas yang tinggi atau lain sebagainya? Mungkin terkait kompetisi juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Ya cuma dipakai untuk olahraga. Kalau masalah kompetisi itu belum keluar. Cuma pelatih kan barusan ada gitu. Oh, jadi begitu ya Mas, gak apa-apa, Iya. tetap semangat nih buat Mas Raka. Nah, setelah kita udah banyak ya bahasanya, aku jadi bingung deh mau bahas apa lagi. Nah, oh ya tadi belum sempat kenalan ya, rumahnya mana, terus habis itu kalian juga sebenarnya itu perkuliahannya tuh hari apa aja kan belum tadi ya, belum ya? Oke, jadi mungkin bisa Mbak Audrey nih spill kuliahnya hari apa, kemudian kalian ini saudara ya kalau tahu? Iya. Aduh. kakak. Aku baru tahu tadi kalau kalian saudara. Selisih 5 menit. Selisih 5 menit. Oke. Ipin. Udah kayak Pinipin ya, Mas. Ya, Mbak Audrey sama Mas Raka ini rumahnya di mana? Rumahnya di Desa Sogo, Desa Soko. Kecamatan Babat. Oh, Kecamatan Babat. Lumayan Kalau ya, bisa Mbak. main. Oke, lumayan juga ya kalau dari Babat ke sini ke kampus. 1 jam. Wow. Yang rumahnya Babat
bisa main. Oke, nanti buat teman-teman nih yang khususnya rumahnya Babat bisa mampir ke rumahnya Mbak Audrey. Nanti barangkali Mbak Audrey aku mau dong minta latihan tapak suci. Aduh, kayak gitu boleh banget. Nah, kalian tiap harinya itu berangkat bareng atau mungkin sepedaan sendiri-sendiri? Bareng. Kalau jadwal kuliahnya bareng, kalau sendiri Kan biasanya ada kegiatan mahasiswa lain itu berangkat sendiri. Seperti itu teman-teman. Aku gimana nih teman-teman, masa kalah semangat sama mereka berdua? Rumahnya juga lumayan jauh nih dari Babat ke kampus, 1 jam perjalanannya, tapi mereka tuh semangat banget buat ikut berbagai macam kegiatan di kampus, juga kuliahnya selalu gak pernah absen, walaupun ya mungkin izinnya ketika ada kompetisi aja ya. Iya. Kayak gitu. Waduh, semangatnya nih kayaknya boleh banget dicontoh nih untuk mahasiswa lainnya. Mungkin ada nggak untuk pendaftaran rekrutmen nih terkait tapak suci ITB Ahmad Lamongan itu kapan nih dibukanya? Kan sekarang udah mau masuk masa ta'aruf mahasiswa. Nah, barangkali nih dari teman-teman UKM tapak suci di sini bisa menjelaskan mungkin untuk pendaftarannya dibukanya kapan, tanggal berapa gitu. Kalau mau gabung waktu Mas Tama aja, langsung bisa gabung, follow IG-nya Tapak Suci ITB AD. Oh, Idbat, tapak suci Tapak Idbat. Suci Idbat, ya bisa follow IG. Terus bilang ke saya atau ke Mbak Audrey juga bisa. Oke, jadi buat teman-teman nih yang karena kan udah sempat mendengar beberapa podcast kita nih tentang tapak suci itu ternyata keren loh di ITB di Lamongan. Nah, buat teman-teman nih barangkali pengen ikutan podcast atau bergabung di UKM Tapak Suci ini bisa langsung follow Instagramnya Tapak Suci. Nah, lalu barangkali saat Mas Tama ketemu sama Mas Raka atau Mbak Audrey langsung bisa mendekati mereka dan bilang, "Kak, aku mau dong gabung Tapak Suci, keren loh," gitu. Mungkin bisa di-spill nih Instagramnya apa nih? Dari Mas Raka dulu mungkin. Instagram saya ini titik nama saya Raka, nggak ada. Hanya ada 4. Oke, hanya ada 4 ya Mas. Iya. Oke. Untuk Mbak Audrey ini untuk Instagramnya mungkin bisa di-spill ke teman-teman. Audrey Real, REAL, gabung Audrey semua. Real. Oke, jadi beneran Mbak Audrey ya? Iya. Oke, bukan akun fake ya. Jadi Audrey Real gitu. Oke. Nah, setelah kita tadi udah berbincang-bincang, udah berapa menit ya tadi? 10 menit ya kayaknya udah ya. Nah, mungkin selain kalian semangat untuk latihan dan juga niat banget di tapak suci, ada nggak dukungan dari mungkin orang tua atau teman terdekat yang membuat kalian itu selalu semangat latihan, semangat untuk mencetak berbagai prestasi? Itu mungkin dari orang tua atau kerabat? Pacar. Oh, dari pacar. Waduh. Ini kayaknya udah ada yang punya pacar ya di sini ya? Belum. Oh, belum. Yang ini Alhamdulillah. sudah. Oh, ada yang sudah Pak Audrey ya? Masih jomblo. Oh, masih jomblo. Waduh. Masih jomblo. Nggak dianggap. Kasihan ya nggak dianggap. Oke, mungkin bisa diceritakan dukungan dari siapa yang benar-benar sangat memiliki dampak yang positif untuk prestasi kalian. Pertama orang tua, nenek sama kakek juga itu sih. Tapi sempat dimarahi. Ya, Sekali banyak. soalnya tiap pulang pertandingan pasti aja Pasti malam cedera ya. Oh, cedera. juga, latihan malam. Orang tua, kakek, nenek, teman-teman juga gimana ya, banyak yang enak lah diajak kalau latihan, jadi latihannya Jadi, tambah semangat. itu yang membuat Mbak Audrey dan juga Mas Raka semangat. Jadi yang pertama itu mungkin dukungan dari orang tua, dari kerabat juga, walaupun sempat dilarang dan juga kena marah ya Mbak, karena sering cedera, terus pulangnya juga agak malam gitu, tapi mereka selalu memberikan dukungan yang positif buat mereka berdua. Waduh, mungkin kita tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Audrey dan juga Mas Raka nih. Nah, itu kan tadi dari Mbak Audrey. Mungkin dari Mas Raka nih, adakah mungkin doi kah yang menyemangati untuk selalu semangat latihan mungkin, atau dari siapa nih? Ya dari orang tua. Cuma kadang dimarahi gitu. Kan
Biasa banyak sini. Banyak sini. itu apa ya Mas? Banyak itu lebam. Oh lebam. Jadi teman-teman kalau nggak tahu Pukul. banyak itu lebam ya Rek. Gitu. Pukul. Kena pukul. Karena Ya. juga latihannya fisik Kalau- gitu ya. Tapi Kalau latihan tapak sucinya itu biasanya kalau latihan biasa itu malam, terus kemalaman dimarahin. Kalau prestasi mau buat lomba itu sore, kalau nggak gitu pagi. Cuma yang biasanya kan kena marah tuh ya gara-gara itu. gara-gara cederanya sebenarnya Iya, kena cederanya. marah. Oke, gitu. Ada nggak sih kalian tuh sebenarnya kan ada yang mengatakan bahwa kalau kesehatan tubuh juga ditunjang sama makanan yang bergizi juga. Nah, Iya. mungkin dari Mbak Audrey sama Mas Raka nih, apa yang membuat kalian itu bisa kuat nih untuk latihan terus? Mungkinkah kalian suka mengkonsumsi buah-buahan atau mungkin makannya nih bisa di-spill ke mereka? Makannya yang teratur atau seperti apa gitu? Makanya sih agak nggak teratur. Agak nggak teratur, udah jujur ya Mas Raka. Cuma olahraganya rutin. Kalau pagi kalau nggak jogging ya jalan-jalan biasa, terus nendang-nendang samsak gitu. Samsak itu kayak itu ya teman-teman, Kayak kalau nggak tahu guling yang gitu. dibuat latihan yang Iya. bisa dipukul-pukul itu ya Mas ya. Iya. Oh gitu. Terus habis itu minum susu. Nah, Jadi Intinya rutin latihan sekali rutin. minum susu. iya. Cuma jangan minum es. Kalau es kan buat badan lemas. Jantungnya cepat apa tuh? Capek. Cepat lelah, Iya. kelelahan gitu Mas. Kalau tadi kan Mas Raka bilang kalau minum es itu nggak baik buat tubuh ya, apalagi Iya. nanti kita juga gampang merasa kelelahan. Nah, apakah sama saat kita makan makanan yang pedas? Ini kan biasanya kaum cewek kan suka banget tuh yang pedas-pedas. Iya. Nah, buat teman-teman yang bergabung nantinya di UKM Tapak Suci, apakah masih diperbolehkan sering makan pedas sama makan es? Mohon maaf, minum es. Kalau makan pedas itu masing-masing orang ya, kadang ada orang itu yang tambah semangat makan pedas, ada juga yang makan pedas jadi perutnya sakit, ada juga yang tambah lemes gitu. Jadi masing-masing orang. Jadi tergantung orangnya juga ya Iya. Mbak. Kita juga nggak bisa mendoktrin kalau orang yang makan pedas itu nanti dia latihannya juga pasti lemes, nggak kuat gitu ya. Kan Tapi biasanya kan waktu jogging itu Kadang kerasa kalau lambungnya itu jogging panas. habis makan pedas nggak kuat gitu. buat gitu. Nah, buat teman-teman nih, jadi kalau mau gabung di Tapak Suci harus benar-benar kondisi kesehatannya dimaksimalkan, jangan sampai sakit. Karena kalian juga nantinya akan membawa nama Tapak Suci ITB AD Lamongan. Aduh. Mungkin itu ya saja yang mungkin perlu kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan nih ke teman-teman khususnya untuk mahasiswa baru, mungkin terkait Tapak Suci bisa disampaikan ke mereka. Oke. Terkait prestasi apa aja mungkin yang sudah diraih sama UKM Tapak Suci ITB AD Lamongan? Banyak. Aduh, banyak ya. Kayaknya kita nggak bisa nyebutin satu persatu gitu, soalnya Iya, udah iya. banyak sekali ya. Sangat Follow banyak. IG-nya aja langsung, nanti tahu Oke, prestasi jadi apa aja yang kita raih selama mengikuti Tapak Suci ITB Ahmad Dahlan Lamongan. jadi teman-teman nih pasti kepo dong. Emangnya UKM Tapak Suci itu prestasinya apa aja sih? Nah, bisa langsung kalian lihat di Instagramnya Tapak Suci ITB AD Lamongan. Oke, seperti itu. Oke, nggak kerasa ya, kayaknya kita udah berbincang-bincang sekitar 10-15 menit. Nanti kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya dengan keseruan-keseruan dan juga bintang tamu yang pastinya nggak kalah seru kayak mereka berdua. Oke, see you teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan Ahmad Dahlan Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.